Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama Bapak ingin mengetahui kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak, yaitu pelajaran fikih ibadah di kelas 3. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran yang kelima, ya. Yang akan kita bahas di pembelajaran atau pelajaran kelima, yaitu kita akan membahas tentang rukun sholat. Tapi sebelum kita bahas, Bapak ingin menanyakan ingin memurojaah sebentar ya tentang pelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Ada yang masih ingat apa yang itu syarat sah sholat? Ya, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Jadi sebelum kita sholat ada syaratnya, ada hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Nah, yang masih ingat di antara syaratnya seperti yang pertama, muslim. Dia harus seorang muslim atau beragama Islam. Kemudian juga dia harus apa tadi? Berakal. Berarti apa? Tidak gila. Kemudian balig, bukan seorang bayi atau anak bayi. Kemudian bebas dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktu sholat, niat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Nah, itu harus kita penuhi, yaitu syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Ada yang tahu anak-anak? Rukun sholat ialah apa? Ya, kalian mungkin sudah mengetahui ya, sudah hafal ya, karena di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang syarat sah sholat. Sekarang kita akan mengenal tentang rukun-rukun sholat. Ya, rukun sholat ialah apa? Hal-hal yang harus kita kerjakan selama sholat dari awal hingga akhir. Itu yang dimaksud dengan rukun sholat. Jadi setelah kita mengetahui syaratnya, yaitu sebelum sholat, nah kita masuk ke dalam sholat. Nah, rukun itu apa? Hal-hal yang kita kerjakan selama kita mengerjakan sholat. Kita akan menyebutkan rukun-rukun sholat. Ya, ada 14 rukun sholat. Bisa kalian lihat di buku halaman 26. Kita akan menyebutkan satu persatu rukun sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Ini rukun sholat yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Nah, apabila tidak mampu berdiri, misalnya karena kita sedang sakit, maka boleh sambil duduk atau boleh berbaring ya. Sebagaimana dalilnya, ya, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Ya. Salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu berdiri maka salatlah sambil duduk. Jika masih tidak sanggup sambil duduk maka salatlah sambil berbaring. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nah, jadi yang pertama yang termasuk ke dalam rukun sholat yaitu berdiri menghadap kiblat. Ya, apabila tidak sanggup berdiri maka kita boleh sambil duduk. Tidak sanggup sambil duduk maka boleh sholat sambil berbaring. Itu yang rukun yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Setelah kita berdiri, kita takbir Ratul Ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Lalu yang ketiga yang termasuk ke dalam rukun salat yaitu membaca surat
Al-Fatihah. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku pada setiap rokaat. Jadi ruku pada setiap rokaat. Ya, kita mengerjakan sholat maka itu termasuk ke dalam ruku, termasuk ke dalam rukun sholat. Ya, ruku pada setiap rokaat. Kelima, i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku. Ya, jadi yang kelima itu i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keenam, yang termasuk dalam rukun sholat itu sujud. Ya, lihat halaman 27-nya. Ya, yang keenam itu kita sujud. Selanjutnya bangkit dari sujud. Nah, itu termasuk ke dalam rukun sholat, bangkit dari sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat. Nah, dan yang kesepuluh, tumanina. Apa tumanina? Yaitu mengerjakan gerakan sholat dengan tenang. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Bapak ya sering menemukan ya di antara orang yang menjadi siswa dan siswi ya yang sering sholat ke alia di kelas 3 ya, ada yang kurang tumaninahnya ini padahal ini termasuk ke dalam rukun sholat, yaitu mengerjakan gerakan sholat dengan tenang. Ya, ingat kalian sudah kelas 3 ya, belajarlah sholat dengan benar ya. Ini tumaninah, yaitu melakukan gerakan sholat dengan tenang, itu tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat. Nah, maka harus tenang ketika sholat ya, karena kita sedang apa? Kita sedang menghadap Allah, menghadap Sang Pencipta alam semesta. Ya, jadi kita ya ini yang harus kita perhatikan, tumakninah ya, melakukan gerakan sholat dengan tenang, tidak terburu-buru. Yang ke-11, membaca tasyahud. Apa tasyahud? Itu membaca tasyahud yaitu membaca at-tahiyatulillah wassalawatu watthaibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu bacaan tasyahud atau tahiyat. Ya, bisa kalian hafalkan ya yang belum hafal ya, agar tahu ya. Yang selanjutnya yang 12, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika tahiyat juga ya, bacaan sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu bacaan sholawat. Bisa kalian lihat di halaman 30 ya, bacaan sholawat, dan bacaan tasawufnya di halaman 29 yang belum hafal ya, bisa kalian hafalkan. Dan yang ke-13, mengerjakan setiap rukun secara tertib dan berurutan ya, maksudnya dari awal, dari berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, semuanya ya, mengerjakannya dengan tertib dan berurutan. Dan yang terakhir, mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah di antara yang Bapak sebutkan tentang 14 ya, rukun sholat yang harus kita kerjakan selama sholat dari awal hingga akhir ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang rukun sholat ya, dan kita mengetahui atau menyebutkan beberapa menyebutkan rukun-rukun sholat
dari awal hingga akhir. Ya. Dan Bapak minta semuanya ya kepada anak-anak baik siswa maupun siswi kelas 3 mohon ya perhatikan baik-baik ya video pembelajarannya, dipahami, didengarkan, disimak ya agar kalian tahu ya tentang salat ya dari mulai tadi apa? Sebelumnya kita bahas tentang syarat sahnya, kemudian rukunnya. Ya. Dari awal hingga akhir ya. Didengarkan videonya dan untuk pembelajaran pekan ini atau pertemuan kali ini tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, simak baik-baik dan pahami pembelajarannya agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya walaupun sedikit. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.